warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini mahasiswaku yang sangat, wah ini semangat sekali nih, cantik-cantik, ganteng. Udah siap belajar belum? Ya, Pak. Waduh. Iya, Pak. Ya Allah. Semangat sekali. Baiklah. Hari ini kita akan belajar, tapi saya share screen dulu ya. Sebentar saja. Baik. Nah, sudah muncul belum? Belum, Loading, Pak. Pak. Loading. Ini belum? Sudah, Pak. Oke. Minggu lalu kalau enggak salah, kita tuh sudah belajar tentang fungsi-fungsi PLS ya. Benar nggak, Bu Yanti? Iya, Pak. Benar ya. Nah, coba di antara kalian masih ingat nggak? Kan ada 3 fungsi itu PLS tuh. Coba satu aja. Ada nggak yang bisa sebutkan? Sebagai pelengkap, Pak. Sebagai pelengkap. Wah, pinter. Bagus. Siapa? Oh, Mega. Nanti tak kasih nilainya bagus juga. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang istilah dalam pendidikan luar sekolah. Ya. Ini kebaca tidak? Muncul ya? Muncul, Pak. Ya, lanjut dulu. Ini saya pengen cerita sedikit. Kalau kalian lihat gambar ini gambar apa coba? Biar, Pak. Menjahit. Menjahit. Terus? Anak-anak menggambar, Pak. PAUD. Oke. Terus? Satu lagi? Penyuluhan, Pak. Penyuluhan. Bagus. Nah, ini banyak di masyarakat kita terjadi. Nah, inilah program PLS ya. Saya cerita dulu lah. Ada yang sudah pernah ikut penyuluhan? Belum, Pak. Belum. Ada yang sudah ikut pernah kursus itu menjahit komputer bahasa Inggris? Pernah ya. Nah, itu bentuk contoh dari program pendidikan luar sekolah. Sebelum nanti kita membahas tentang apa sih istilah-istilah yang ada di pendidikan luar sekolah. Nah, ini jadi kamu harus tahu dulu bahwa di masyarakat itu banyak sekali kegiatan-kegiatan PLS. Nah, ini semua nanti bagian dari contoh dari istilah-istilah PLS itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Ada yang tahu apa itu istilah? Istilah itu apa sih? Umpamanya, Pak. Singkatnya aja pemahaman kalian istilah itu apa sih sebenarnya? Mungkin, Pak. Istilah. Sebutan ya. Sebutan lain gitu ya mungkin ya. Atau konsep lain lah gitu ya dari sesuatu bahasan tertentu. Nah, istilah. Nah, baik. Inilah bentuk apa istilah-istilah yang ada di dalam pendidikan luar sekolah. Nah, ini ada semua nih di masyarakat nih, baik itu di kita di dalam negeri maupun di luar negeri, istilah ini dipakai. Nah, istilah ini dipakai di dalam implementasi pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada lifelong education. Kemudian ada recurrent education, ada permanent education, kemudian ada non-formal education, ada informal, ada community, ada extension. Nah, ada juga lanjutannya social education, kemudian adult education, ada continuing education. Nah, ada 10 ini. Nah, kalian bisa mencari sumber-sumber referensi lain tentang istilah-istilah ini. Hari ini kita membahas tentang konsepnya saja. Karena ini kita masih pembelajarannya konsep dasar, maka hari ini belajar tentang konsep 10 istilah dalam PLS itu.
sebelum saya lanjut, ada yang sudah pernah dengar 10 istilah ini? Belum. Belum. Ada, Fahmi, Pak. sudah pernah dengar? Ada sebagian saja, Pak. Tidak Bagian. seluruhnya, Pak. Bagus. Mega, pernah dengar? Ada Pak yang informal itu Pak. Oke. Artinya sudah pernah tahu ya, dikit banyak ya, tapi ada juga yang belum. Baik, kita akan lihat apa sih sebenarnya konsep dari 10 istilah ini, gitu ya. Nah, yang pertama ada lifelong education ini. Jadi kalau kita melihat di fenomena masyarakat bahwa pendidikan itu adalah ya dilakukan di dalam kehidupan masyarakat itu ya sepanjang hayat hidup manusia itu ya pendidikan itu tetap berlangsung gitu ya. Kalau kita istilahnya kan zaman dulu ya atau istilahnya peribahasa orang atau sebutan lain lah gitu ya. Jadi pendidikan itu ditempuh dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Nah, itu istilahnya. Tetapi implementasi di lapangannya melalui apa? Ya, melalui kegiatan-kegiatan program, melalui apa namanya? Satuan-satuan pendidikan non formal atau kegiatan lain di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita itu menuntut ilmu, belajar itu tidak mengenal waktu. Nah, itu istilahnya ya, bahwa pendidikan itu dilakukan sepanjang hayat begitu. Kemudian ada yang kedua, ada tentang pendidikan itu sebagai apa? Ada yang tahu? Ada sebagai perbaikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, untuk perbaikan diri di masyarakat, menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itulah kira-kira. Jadi, kalau ditanya, Pak, bentuknya bagaimana? Nah, bisa bentuknya itu, ya masyarakat itu menempuh pendidikan atau pembelajaran melalui program-program pendidikan non formal seperti tadi yang saya contohkan di awal. Ada ikut kursus, ada ikut pelatihan, ada ikut belajar bimbel. Itu semua ya, fungsinya untuk perbaikan diri ya di dalam kehidupan mereka di masyarakat. Itu fungsinya ya. Dan itu adalah bentuk dari recurrent education ini. Kemudian yang ketiga ada permanent education. Jadi pendidikan itu sesungguhnya dilakukan oleh manusia itu setiap saat, sepanjang hidup, ya untuk kehidupan dia, untuk kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, kemajuan pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Jadi istilahnya itu ketika kalian menempuh suatu pendidikan, ya kalau bisa bermakna gitu ya, berdampak kepada kehidupan yang permanen untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Atau dilanjut dulu? Lanjut, Pak. Nanti kalau saya kelewatan waktu, ingatkan ya. Biasa ini Bapak ini agak-agak lupa-lupa dikit lah waktu. Ya, ingatkan nanti ya kalau udah hampir selesai, mungkin ada kuliah setelah ini. Ada, Pak. Ada Pak. Oke. Sama Bu Mega Pak. Sama Bu Mega ya. Baik. Nah, ini saya lanjut dulu ya. Yang keempat, nah ini non formal education itu. Kan minggu lalu pertemuan pertama kita itu sudah membahas pengertian pendidikan luar sekolah. Yuk, siapa yang masih ingat? Mega ingat? Ya Pak, PLS kemarin tuh apa artinya Mega? pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang berlangsung di luar persekolahan, tidak di sekolah gitu Pak. Di masyarakat gitu. Oke. Lain Bagus. dari SD, SMP, SMA. Baik, berarti masih ingat. Ya, artinya apa yang disampaikan pertemuan pertama itu masih diingat. Nah, baik. Ini dia pendidikan kita dalam PLS itu ya, sebutan lain juga ada non formal education. Jadi pendidikan luar sekolah itu dilaksanakan ya di luar sistem persekolahan salah satunya.
Di antaranya cirinya adalah jangka pendek, tidak mengutamakan ijazah, kurikulumnya fleksibel, tidak terlalu mengutamakan jenjang gitu ya. Pengelolaannya, manajemennya fleksibel dan lain sebagainya. Kalau ditanya Pak, contohnya apa? Nah, itu kan ada program pendidikan kesetaraan misalnya gitu ya. Ada program pelatihan kursus, ada program pemberdayaan, ada program penyuluhan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian ada informal education ini. Nah, ini pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu, apapun proses yang terjadi di keluarga itu adalah proses pendidikan, pembelajaran gitu ya yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Entah itu misalkan tentang penanaman nilai budaya, kebiasaan gitu ya, atau bentuk lain. Itu semua adalah bagian dari proses pendidikan informal ya. Kemudian ada community education ini ya, merujuk kepada gerakan-gerakan pendidikan yang dilakukan di tengah masyarakat ya, ditujukan untuk ya kehidupan manusia itu sendiri ya, keberlangsungan hidup dan seterusnya. Baik ya, saya lanjutkan saja dulu, nanti kita lanjutkan diskusinya. Kemudian ada extension education, ada pendidikan tambahan atau perluasan. Nah, sekarang ini PLS itu trennya adalah ya ini, yaitu perluasan pendidikan di tengah masyarakat melalui program-program yang inovatif, program-program yang terbaru gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ada perluasan bentuk program pendidikan non formal. Kemudian social education. Ada ini pendidikan sosial gitu ya. Jadi bentuk-bentuk kegiatan pendidikan di masyarakat itu bagian dari pendidikan sosial. Jadi memecahkan persoalan hidup, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nah kan tentu ini berkaitan erat dengan literasi sosial, literasi di dalam pemecahan masalah ya. Jadi kalian juga tentu harus punya kemampuan itu untuk melakukan program pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah itu sendiri. Nah, terakhir ada adult education dan continuing education. Nah, pendidikan orang dewasa ini kalian udah terima semua ya, tentang pembelajaran andragogi gitu ya, pendidikan orang dewasa. Kemudian ada pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan itu bisa dilakukan dengan berbagai program dan tidak mengenal batasan-batasan usia, baik itu anak usia dini, remaja, lanjut usia dan lain sebagainya. Ya, banyak bentuk-bentuk program dari pendidikan sekolah itu, yang itu bagian dari 10 istilah ini. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan, bagi kalian mungkin ada yang mau bertanya sebelum nanti saya akan memberikan tugas ya untuk pertemuan kita berikutnya. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak, saya mau Silakan. bertanya, Pak. Boleh lihat slide-nya, Pak? Tadi kan ada setelah apa ya tadi ya? Yang kedua itu, Pak, istilahnya, Pak. Oke. Yang ini? Iya, Pak. Yang rekuren sama permanen itu beda ya. Kalau misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, Pak. Contohnya. Oke. Contohnya kalau di masyarakat gitu Bu, itu ya, Mega ya? Iya, Pak. Baik. Nah, ini kalau kita lihat dari konsepnya, recurrent ini artinya fungsinya adalah untuk perbaikan kehidupan ya. Jadi kalau kita contohkan misalkan anak sekolah ya, dia sudah sekolah di formal, tetapi kemudian dia perlu menambah keterampilan. Fungsinya adalah untuk memperbaiki kehidupan individu atau masyarakat itu sendiri. Nah, maka selain dia sekolah formal, dia ikut kursus menjahit misalnya seperti gambar tadi. Nah, fungsinya apa? Kalau dia sudah dapat kursus menjahit, nanti dia punya keterampilan menjahit sehingga dia mampu untuk mengaplikasikannya di masyarakat. Baik itu dia mau bekerja atau mau membuka usaha sendiri. Sehingga nantinya dia bisa memperbaiki tingkat dan taraf hidup dia di masyarakat. Jadi melalui program
keterampilan, kursus misalnya seperti itu ya. Nah, kalau permanent education ini artinya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan konsep itu, tetapi kan adalah untuk apa ya, perbaikan yang dilakukan itu secara terus-menerus gitu loh. Jadi enggak sesaat saja, jadi tidak kepada momentum saja gitu ya. Jadi bahwa permanent education itu dilakukan secara berkelanjutan gitu ya. Jadi baik itu dampaknya maupun proses pendidikannya begitu. Jadi kalau tadi si A sudah ikut kursus menjahit, nah itu dia belum merasa bahwa dia perlu keterampilan baru. Nah, dia ikut lagi kursus bahasa Inggris, misal dia ikut lagi kursus pelatihan komputer gitu ya. Sehingga ada terjadi kemajuan dan keberlanjutan dia gitu ya untuk perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan budaya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gitu Mega ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada yang lain mau bertanya? Tidak ya, sudah paham semua ya. Sudah paham dari 10 istilah tadi? Pahmi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebutkan satu istilah yang masih diingat tadi, apa Pahmi? Lifelong education, Pak. Oke, ingat ya. Aulia, coba. Ya, Pak. Apa? Saya, Pak. Dari current education, Pak. Oke, berarti sudah ingat dan tahu semua ya. Baik, hari ini saya tutup perkuliahannya, tetapi sebelum ada perkuliahan lanjutan, nah saya mau kasih tugas dulu sebagai pemahaman pendalaman materi. Nah, kalian saya suruh silakan mengidentifikasi program-program pendidikan luar sekolah yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Itu. Paham kira-kira? Berapa, Pak? Pak, berapa kegiatan, Pak? Minimal 2. Nah, jadi identifikasi, laporkan nanti. Ya, gitu. Di Kapan terakhir, Pak? Karena musimnya pandemi, jadi enggak usah jauh-jauh. Yang ada di sekitar saja. Ya. Gimana, Pahmi? Kapan terakhir kumpulnya, Pak? Nah, minggu depan aja lah ya. Minggu depan, Siap, nanti sebelum Pak. masuk pertemuan, sudah kumpul semua. Tapi nanti diupload di e-learning ya, karena kita akan saya berikan room khusus mengupload tugas laporannya nanti ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup Cukup, ya. Pak. Baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan semuanya paham, mengerti, dan dapat mengimplementasikan bentuk-bentuk dari istilah ini di masyarakat ya. Mudah-mudahan kalian juga saya sarankan terus mencari referensi-referensi lain untuk pendalaman materi khususnya tentang istilah-istilah pendidikan luar sekolah ini. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.